Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalau kita kemarin tentang pemodelan. Nah, saat ini kita tentang karakteristik pemodelannya ya, karakteristiknya. Dari karakteristik itu dalam pengembangan itu kompleks ya. Kompleks itu artinya banyak yang terlibat. Dari analisis proses pemodelan dalam pengembangan perangkat lunak memiliki atribut ya, setiap komponen misalkan eh, namanya misalkan di situ kelasnya misalkan saya buat misalkan pohon. Nah, nanti kita analisis dari proses pohon itu atributnya apa. Nah, karakteristik dari pohon tersebut sifatnya lunak atau keras. Nah, sampai dengan sifikasinya. Jadi dalam karakteristik harus mengenali dari apanya kelasnya tersebut ya. Misalnya mobil. Nah, mobil jalannya gimana? Kecepatannya gimana? Ketika diinjak remnya, aksinya seperti apa? Ketika beloknya ke kanan dan ke kiri, itu bagian dari karakteristik ya. Nah, dari situ antara lain karakteristiknya meliputi understandability. Understandability itu mengetahui. Jadi sejauh mana proses secara eksplisit ditentukan oleh bagaimana kemudian definisi proses yang dimengerti ya. Jadi harus mengetahui understandability. Kemudian ada visibility. Itu aktivitas tesnya proses mencakup titik akhir dari hasil yang diselesaikan sehingga kemajuan dari proses tersebut dapat dilihat nyata. Jadi aktivitasnya nyata. Berada istilah supportability. Support itu apa? Mendukung. Jadi sejauh mana aktivitas proses dapat didukung oleh case atau komputer atau software engineering-nya. Nah, kemudian ada setelah kita mendukung supportability ada accessibility. Accessibility meliputi proses ditentukan oleh insinyur diterima atau digunakan mampu bertanggung jawab selama pembuatan produk tertentu dari rekayasanya ya. Jadi accept itu mampu diterima atau tidak di prosesnya ya kan. Kemudian ada reliability, real itu ternyata itu desain sedemikian sehingga kesalahan proses dapat dihindari sebelum terjadi kesalahan dalam pembuatan produknya atau rekayasanya. Jadi reliability itu bukti nyata, disediakan dengan nyata biar orang lain bisa menerimanya. Robustness itu dapat diterima sejalan dengan walaupun terjadi masalah yang tak diduga. Jadi dalam perjalanan sebuah sistem pasti ada istilahnya maintenance nanti ya, maintenance atau perawatan. Nah, di bawahnya juga ada kan maintenability atau dikembangkan. Di situ dapatkah proses berkembang dengan mengikuti kebutuhan atau perbaikan. Padahal arti maintenability itu perawatan perbaikan. Artinya apa? Ketika sebuah aplikasi melakukan trouble atau terjadi temuan-temuan yang tidak diduga dalam masanya, algoritmanya mungkin belum tuntas atau tuntasnya belum sampai titik nol. Artinya masih terdapat proses perbaikan. Kemudian rapidability ya, kemudian kecepatan proses pengiriman sistem secara lengkap memiliki spesifikasi ya. Jadi beberapa karakteristiknya yang dimiliki oleh sebuah perangkat lunak dalam sebuah kelas objeknya ya, terutama objeknya itu harus detail nanti ya. Misalkan di situ saya ingin membuat judul. Judulnya apa? Misalnya judulnya sistem absensi siswa. Nah, kalau berhubungan dengan sistem absensi siswa berarti nanti di situ saya harus menyebutkan masukkan nama siswa. Lah, karakteristik nama dari siswa misalnya ya. Siswanya namanya berupa apa? Variabel karakter, varchar. Nah, variabel karakter itu sifatnya seperti apa? Nah, karena jadi dari sifat-sifat itu kalian harus paham. Memang itu apa ya? Rohnya dalam bahasa pemrograman. Jadi harus tahu karakteristiknya dulu. Jadi dari karakteristik nanti kita bisa membedakan. Contohnya misalkan kalian dalam sekelompok kelas
ada beberapa siswa yang mana jenisnya hanya laki-laki dan perempuan. Karakteristiknya seperti apa laki-laki? Misalnya, dia mudah mengambil kesimpulan, dia keras, dia ya kan? Jadi karakteristiknya harus tahu. Kemudian perempuan, karakteristiknya seperti apa? Dia lemah lembut, ya kan? Dia banyak berbicara misalnya dan lain sebagainya. Jadi karakteristik itu yang terlihat. Kemudian secara fisiknya perbedaan apa? Bentuk fisik ya dan lain sebagainya. Jadi kalian sudah bisa mereka-reka dari karakteristiknya antara laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki itu masih dibedakan kembali. Tidak hanya dari segi laki-laki dan perempuannya, mungkin bisa dibedakan mungkin yang berrambut lurus, ya kan? Dari karakteristiknya mungkin beda, ya. Dari situ nanti kalian bisa apa ya? Menggambarkan oh karakteristiknya seperti ini, ya kan? Laki-laki karakternya seperti ini, berarti tidak bisa kalau perempuan dimasukkan laki-laki kecuali dia tomboy misalnya ya. Nah, dari pengembangan model berorientasi aspek ini dan berorientasi service atau layanan, nanti kalian lebih tahu dulu ya, artinya jadi wataknya, kemudian selain karakter wataknya di situ kan juga ada. Makanya di sini sebagai percontohan kalian harus paham dulu ya model-model data. Ada waktu kelas dulu satu dulu ada tipe-tipe data ada numerik, integer, short integer, long integer dan lain sebagainya. Itu nanti untuk mengadopsi ke dalam sebuah data. Masalahnya dalam perancangan sebuah program ini kita harus tahu masalahnya yang kita hadapi adalah banyak nyata dibuat dalam bentuk data. Misalnya pengumpulan foto di online kan. Nah, berarti kan dia harus tahu spesifikasi fotonya, jenisnya apa, misalkan JPEG atau JPG atau PNG atau yang lain. Nah, resolusinya berapa? Padahal sekarang resolusinya tidak kecil-kecil sampai 5 MB, 10 MB. Karena semakin besar resolusi megapikselnya yang dihasilkan oleh kamera pun ya hasilnya semakin lembut. Nah, padahal nanti kalau kita mengadopsi tersebut, tuntutannya apa? Data yang kita butuhkan semakin besar. Nah, berarti untuk menghindari lamanya upload, lamanya dan lain sebagainya, kecepatan trafik data di dalam jaringan, kita harus paham. Berarti gimana kita harus bersikap? Oh, saya batasi misalkan hanya 1 KB. Kira-kira gambar hanya 1 KB, bisakah untuk dilakukan, dilihat, ya kan? Nah, dari situ kita harus paham ya. Kita dalam perekayasaan itu memang terbitnya lebih awal. Sebagai misalkan kita mau beli tanah, berarti kita harus tahu prosedurnya. Kita harus mengumpulkan pihak yang berwajib, misalkan orang yang mau menjual, kemudian dari perangkat desanya, kemudian ya kan harus tahu dulu. Jadi sebelum kita transaksi harus melakukan penyelesaian tahap sebelumnya. Baru finalnya apa? Ada akta jual beli. Nah, barulah kalau sudah ada akta jual beli itu sudah dilakukan. Nah, kita di sini kita sebelum melakukan apa? Transaksi jual beli. Berarti kita harus melakukan terobosan-terobosan. Nah, trik itulah yang kita harus miliki ya. Nah, untuk saat ini mungkin masih ada yang bingung, barulah kita boleh baca-baca, cari referensi yang lain ya. Carilah referensi yang lain. Jadi untuk model ini memang seperti ini ya. Nah, nanti untuk pemodelan fungsi informasi untuk minggu depan, berarti saat ini sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.